Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu wa sofiyuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdhalus salah wa sallim alaihi atamat taslim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Permata bersama jajaran pengurus, ibu-ibu tamu dari masjid sekitaran Tanah Patah ya. Selamat datang di Masjid Aswaja NU. Ibu-ibu Ahlul Bait dari Masjid Aswaja NU beserta pengurus dan semuanya, yang semuanya kita mari mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya tetap dirawat dalam iman dan Islam, sehat walafiat, dan juga semoga keluarga yang merelakan kita pergi ke masjid ini kerelaannya menjadi amal jariyah, jadi amal soleh solehah. Mudah-mudahan semua keluarga kita senantiasa dalam takwa, dalam bimbingan hidayah, inayah, taufik dan ma'unahnya, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan ahli-ahli yang mendapatkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu terutama yang datang, kebetulan kalau saya setiap Jumat ketiga ada di sini, Ibu. Kebetulan rutin setiap Jumat ketiga saya mengisi di sini. Jadi, nah, karena ibu-ibu yang datang ke masjid ini, terutama juga yang penghuni masjid sini, masjid ini namanya agak antik ya. Misalkan ada masjid namanya Baitul Hamid, ada masjid Baitur Rahman, ada masjid tadi Al-Ma'ruf, ada masjid Abu Bakar misalkan gitu ya. Nah, ini masjid ini agak antik nih, Masjid Aswaja NU. Nah gitu kan. Izinkan saya Ibu untuk memperkenalkan, barangkali kalau dengan kenal maka semakin sayang. Kalaupun tidak begitu, dengan kenal maka semakin maklum, ya kan? Namanya orang kenalan itu Ibu, hanya dua fungsinya kenal itu. Kalau ada maunya kenal itu semakin sayang. Kalau nggak ada maunya kenal itu semakin maklum. Nah maklum gitu kan. Nah gitu. Kita ini kan di negeri yang Bhinneka Tunggal Ika. Modalnya Ika dalam berbineka itu adalah kenal. Iya, betul nggak? Karena kita hidup di negeri Bhinneka Tunggal Ika itu, kita ini ada yang belanja di toko Indomaret, di toko Lim, di toko Muhammad kalau ada nama tokonya, di toko Nugraha kalau ada nama tokonya. Kita ini ada yang sakit ke rumah sakit, ada ke Karolus kalau ada ya. Kadang kan gitu ya. Ada yang ke rumah sakit DKT, ada yang rumah sakit milik pemerintah. Kita ini karena negeri yang beragam ini, lucu kita ini. Kalau pemilu nih ada yang milih merah,
Ada yang milih hitam, ada yang milih putih. Iya kan? Tapi kita segitu beragamnya tetap IKA. Kita ini sekolah juga aneh. Ada yang ke negeri, ada yang Karolus juga situ, ada yang ke M, ada yang ke IT, macam-macam. Kita punya uang juga lucu. Ada yang disimpan di PCA, ada yang disimpan di BRI, ada yang disimpan di koperasi. Ini kenapa bisa seperti ini? Karena kita ini negeri yang beragam. Tapi kok kita bisa saling bersama ya? Modalnya kenapa? Karena kita kenal. Oh, itu tidak akan menipu kita. Kita yang penting perlu nyimpan uang. Oh, itu tidak akan menipu kita. Kita perlunya berobat. Maka kita datang ke tempat yang sebetulnya tidak sama dengan kita. Bahkan kita menitipkan anak kepada sekolah yang ideologinya bukan ideologi kita. Karena kita tahu di sekolah itu yang akan diambil adalah pelajaran yang tidak mengapa dengan soal ideologi punya kita. Nah, itulah gunanya kenal. Nah, sekarang Bu, karena kita dalam keberagaman, kita lebih baik buka mata, buka telinga. Iya, gak usah tutup mata, gak usah tutup telinga. Kita lihat dunia ini apa adanya, tanpa direkayasa, tanpa mengada-ada. Iya, karena kita sudah ambil kesepakatan untuk Bhinneka Tunggal Ika. Kemana saja Ibu, hidup tanpa berbineka tidak ada kehidupan itu. Dan lucunya, kita ini diciptakan dalam keadaan yang senantiasa berbeda-beda. Karena itu karena sebagai bagian masyarakat yang berbineka, ini dalam semangat mari kita sama-sama membangun dalam keberagaman. Nah, itu. Sekarang begini Ibu, saya sebelum ke sana, hikmahnya kita mengenalkan dengan nama Aswaja NU. Apa itu Aswaja? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada orang bilang begini, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa sih? Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Loh, kok Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Islam sih Islam sajalah. Kenapa pakai Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mungkin ada yang bilang gitu kan? Ya sama. Kenapa Islam IT? Kenapa Islam macam-macam nama di sebelah sana? Kenapa kok nama-nama itu beda-beda? Gak apa-apa Bu, kita kenalan. Kita tahu, lebih baik tahu. Karena kalau di pelajaran jurusan Usuluddin atau jurusan Syariah di sana di IAIN, pasti itu tuh dibuka, pasti itu tuh. Tapi kenapa masyarakat nggak tahu? Pasti tahu, kalau buka buku pasti juga tahu ya. Begini, kata Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, umat Islam itu pasti terpecah akan menjadi, diantaranya ada riwayat menyebutkan 73 golongan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah meminta, ya Allah mohon umat ini tidak dipecah-pecah. Ternyata doa Nabi yang ditolak adalah ini. Nabi minta supaya umat ini bersatu, ternyata ditolak. Ini doa Nabi yang pernah dimi'rajkan dekat kepada Allah, doanya saja ditolak kalau doanya melawan arus. Kalau doanya melawan takdir, bahwa Allah akan menciptakan makhluk di dunia ini bermacam-macam dan beragam-ragam, permintaan yang melanggar, yang bertentangan dengan takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ditolak. Artinya apa? Untuk bersatu ini pahalanya besar Ibu.
untuk bersatu ini tidak pakai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi memerlukan iman yang tinggi. Nah, gitu. Memerlukan iman yang tinggi. Bisa berbeda tetapi bisa satu dalam rumah tangga, itu perlu iman yang tinggi. Ibu dengan bapak apa pernah bersatu? Sering kan? Tapi apakah pernah sependapat? Pernah. Apakah sering berbeda pendapat? Sering. Tapi kenapa bisa bersatu? Kenapa? Karena ada yang perlu dikorbankan demi sebuah tujuan bersama. Yaitu apa? Mendidik keluarga yang, kalau keluarga itu dia ibaratnya negeri, itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rumah yang halamannya thayyibah, berisi anugerah ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan menghasilkan keturunan keluarga yang sukses di dunia dan di akhirat. Tapi apa perjalanan hidupnya enak? Tidak, Bu. Banyak pengorbanan. Untuk bisa bersatu itu perlu pengorbanan. Tidak ada kehidupan tanpa pengorbanan. Tanya rumah tangga yang pecah, pasti tidak mau berkorban. Pasti nggak mau berkorban. Minimal mengalah. Minimal mengalah untuk menang saja tidak. Kok mengalah untuk menang? Iya, ya anak kita harus menang. Anak kita harus sukses, itulah ngalah untuk menang. Nah itu. Karena itu Kanjeng Nabi, karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan persatuan itu gratis. Persatuan itu harus dengan kemauan yang tinggi. Ini semuanya pengalaman ibu-ibu semuanya. Bagaimana rumah tangganya berhasil dan sukses, anaknya sehat-sehat, sekolahnya pinter-pinter, itu semua apa, Bu? Pengorbanan ibu mengalah. Saya sering menyelidiki anak yang sukses, suaminya yang galak-galak. Saya di Bengkulu ini, Bu, saya ada 5 keluarga saya teliti. Apa kuncinya? Suaminya luar biasa kayak gitu, tetapi anaknya beasiswa, kedokteran lancar. Itu saya teliti itu. Ternyata apa? Kuncinya di ibu yang mengalah untuk anak, mengalah untuk menang. Ini. Nah, maka karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang pecah itu nanti terjadi, tetapi nanti ada yang selamat dari kesekian tuh. Ya insya Allah dengan bawa iman semuanya akan diselamatkan, tetapi selamat dari awal sampai kemudian itu ada. Disebutlah oleh Kanjeng Nabi di dalam riwayat yang lain, diantaranya disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, katakan seperti itu. Kemudian sekarang nih orang berebut tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena digambarkan oleh Nabi ini adalah Taifah An-Najiyah. Taifah An-Najiyah, pihak yang selamat. Maka hari ini semua pihak bilang saya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mau yang disebut yang selamat ya, Bu ya. Nah, nggak mungkin lah kalau kata Nabi sudah ini yang selamat, ya nggak mau lah orang lain ada yang nyebut saya bukan. Enggak, pasti maunya yang selamat itu. Nah sekarang karena begitu kemudian kita perlu kriteria yang mudah. Wah, tahun 26 itu orang-orang di Nusantara ini pada rapat, pada musyawarah, kemudian menghasilkan konsensus tahun 26 bahwa yang Taif Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kalau sholat, kalau beribadah itu tidak keluar dari jalur pahamnya yang disusun oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini banyak diikuti oleh wilayah Asia Selatan, Bu. Kalau ibu ke India, ke Pakistan, ke Bangladesh, ke Turki, ini sholatnya ala Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian kedua ala Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas nih, Bu, kalau ibu ke Aljazair, ke Maroko,
ke Tunisia, ini rata-rata mereka ala Imam Malik. Kemudian Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini adalah umumnya di Nusantara, Filipina, Mindanao, Thailand, Patani, Malaysia, Indonesia, kemudian Yaman. Yaman itu banyaknya mazhab Syafi'i. Kemudian Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini banyaknya di negara Teluk, Saudi, Kuwait, nah gitu. Kemudian sedikit Irak, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kalau kita temukan ala-ala ini sudah nggak usah terkejut. Ini mereka yang dinyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ibu nggak usah terkejut nanti kalau di Mekah sholatnya ada yang begini, ada yang begini, ada yang macam-macam lah pokoknya. Kalau saya cerita ini. Kemudian di dalam soal pengenalan ketuhanan, soal kenabian, soal alam gaib dan masa depan hari kiamat dan ahwal surga neraka ke sana, itu ikut dengan apa metodologi yang diperkenalkan oleh Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Ini di mana yang banyak? Ini adalah pada umumnya wilayah kaum muslimin, khususnya dari arah India sampai ke Persia, sampai ke Tunisia, Maroko, ke bawah. Kalau dalam peta ke bawah ini Asy'ari, ke atasnya ini ikut Maturidi. Jadi misalkan kalau di Uzbekistan, Tajikistan, Azerbaijan, kemudian di Eropa Timur, ini muslimnya ambil pengajaran ketuhanan dari Imam Al-Maturidi. Nah ini ya, jadi nanti kalau ketemu kita seperti itu. Nah kemudian dalam soal menata hati itu ikut Imam Abul Qasim Al-Junaid, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah kita ini ibu orang Nusantara ya, kalau permisi sopan santun yang diajarkan di kita ini adalah pengajaran dari Imam Ghazali. Ya, tradisi kita sampai ke menjadi tradisi daerah itu sebetulnya itu kalau dibuka dalam kitab Imam Ghazali itu ada semua. Nah itu. Nah ini semua adalah ciri dari lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disikat wajah. Nah, wah, kok begitu sih? Kok nama-nama itu disebut sih? Kenapa enggak Nabi Muhammad gitu loh? Sudah, siapa yang ikut Nabi Muhammad itu aswaja. Bu, begini. Iya, semuanya dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang membuat sistematika yang mudah dibaca, mudah dipraktekkan, mudah dioperasikan itu ada tokohnya. Sama kita kan sarjana ya, rata-rata sarjana itu kan selalu ikut metodologi si fulan. Misalkan kalau dalam ekonomi ada yang ikut Keynesian, dalam teknologi, dalam biologi ada metode-metode ilmuwan yang digunakan. Ini tadi nama-nama tuh ilmuwan yang pernah ada yang membuat sistematika. Ya namanya juga kita itu dalam melaksanakan apa-apa pasti ada ini siapa dapat rumusan siapa, gitu kan selalu begitu. Nah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ibu, rumusan ini bagaimana sih sebetulnya? Apakah ada evaluasi? Menarik pertanyaan ini. Tahun 2016 ibu, sejak tahun 2014 Cechnya, pernah dengar negara Cechnya? Negara bagian Rusia. Itu setelah dimerdekakan, setelah mendapat kemerdekaan, setelah menjadi negara terpisah dari negara bagian Rusia, Cechnya ini terjadilah kekacauan-kekacauan, banyak para ulama dibunuh
oleh orang Islam sendiri akibat beda pendapat. Kemudian Presiden Ramzan Karadzic bingung, negara harus punya pegangan, punya haluan apa supaya menjadi pedoman untuk menenteramkan masalah dalam negeri. Akhirnya 2014 dipanggillah ulama sedunia, ada 200 ulama seluruh dunia lebih, rapat bermuktamar di Georgia, ibu kotanya Chechnya, untuk menentukan apakah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut. Maka dibukalah semua kitab, debat, diskusi yang berkepanjangan, sampai kemudian disambung sampai 2016. Di tanggal 25-26 Agustus 2016 diputuskan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka tadi yang saya sebutkan. Kalau dalam fikihnya memperhatikan mempedomani kepada yang tadi nama 4 itu, kalau dalam pengenalan kepada Tuhan mempedomani kepada metodologi 2 nama itu, kalau di dalam menata hati, menata diri dan sopan santun, hubungan bermasyarakat bertetangga itu mengikuti pedoman Imam Abdul Qasim Al-Junaid itu. Nah, ini 2016 Ibu, keputusan ulama sedunia di Chechnya. Keputusan ini tidak berbeda dengan musyawarah para ulama di Nusantara tahun 1926, persis sama. Bayangkan, ada tempat yang terpisah pada tahun yang berbeda jauh, ternyata punya paham, punya kesimpulan yang sama yang diputuskan tentang apakah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, inilah Ibu, apa itu Aswaja. Jadi Masjid Aswaja ini namanya adalah menjadi monumen untuk mengingatkan kepada kepada Taifah An-Najiyah, kepada kelompok yang Rasulullah SAW nyatakan sebagai kelompok yang selamat. Karena kita di Indonesia ini semuanya adalah berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua, ada keduanya nih, Aswaja NU, ada NU-nya. Sekarang apa itu NU tuh Bu? Nahdlatul Ulama. Apa sih Nahdlatul Ulama tuh? Apakah ini golongan kacau atau golongan apa gitu? Apa kontribusinya kok sehingga kok istimewa sekali namanya harus ada di masjid ini gitu kan? Ya memang masjid ini punya sejarah keterkaitan itu, tetapi begini, di dalam hal nama ini ada kontribusi di dunia Islamnya apa? Begini Ibu, Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja itu memang betul adalah Taifah An-Najiyah, tetapi ternyata ada satu pegangan yang masih membutuhkan pemikiran. Somalia, Ibu tahu Somalia 100% Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi negara ini negara yang tidak kunjung selesai dari masalah. Perang saudara terjadi di dalamnya. Angkatan perangnya bingung mau menumpas yang mana. Ini saudara, ini keluarga, ini teman, ini keluarga. Akhirnya karena frustasi, angkatan perangnya menjadi perompak di lautan. Jadi kalau Ibu dengar ada kapal yang dirompak, mau ke Mekah itu, mau ke Laut Merah, atau mau ke Afrika Utara, kapalnya dirompak, itu siapa pelakunya Bu? Angkatan perang Bu, angkatan perang orang Islam dari Somalia yang bingung, frustasi karena negerinya nggak bisa diatur. Padahal mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah 100%. Bagaimana Irak Bu? Hancur. Gimana Suriah Bu? Nyaris kolab. Bagaimana Libya? Mesir sempat gaduh. Kenapa? Bingung Bu. Agamanya sudah agama yang menyelamatkan dunia dan di akhirat, tapi faktanya belum selamat. Apa masalahnya? Masalahnya tidak ada satu, yaitu hubbul waton minal iman. Cinta negeri ini pertanda keimanan. Inilah Nahdlatul Ulama Bu, fatwa Nahdlatul Ulama yang genuine,
yang tidak ada bandingannya dengan yang lain adalah pernyataan cinta negeri adalah petunjuk tandanya iman. Ini bukan yang lain-lain, Bu. Ini punya NU. Rasa patriotisme ini, fatwa patriotisme ini adanya di NU, Bu, pertama kali. Apa dalilnya? Dalilnya begini. Ibu, saya mau tanya. Nabi Muhammad orang mana? Orang Arab. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Keturunan Quraisy. Yang namanya orang Arab, orang Melayu, orang Afrika itu dasarnya apa, Bu? Dasarnya apa? Keturunan. Kalau dasarnya keturunan, Nabi Muhammad SAW itu keturunannya Ismail dari ibu Siti Hajar dan ayah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang Turki, ibu Hajar itu orang Mesir, bukan orang Arab, Ibu. Jadi Nabi Muhammad SAW berdasarkan keturunan bukan orang Arab, tapi beliau ngaku Arab. Sama kita, mungkin orang Jawa, mungkin orang Sunda, mungkin orang Medan, tapi lahir di Bengkulu, tidak bisa bilang aku orang Medan. Sama, Bu. Mungkin ada orang-orang teman-teman kita keturunan Hadramaut, tidak bisa lahir di Indonesia bilang aku orang Hadramaut, orang Yaman, tidak bisa. Karena Nabi Muhammad SAW secara garis keturunan bukan orang Mekah, tetapi karena menghargai tanah kelahirannya, di mana air ketuban ibunya jatuh, di mana darah dari ibunya mengalir, disitulah Kanjeng Nabi Muhammad SAW menghargai negeri itu dan mengaku dirinya sebagai orang Arab. Ini namanya hubbul waton, Ibu. Nah, di Somalia tidak ada pelajaran ini. Mereka belum menghargai negeri. Makanya porak-poranda. Apapun ceritanya beda pendapat, kampung kita nggak boleh hancur. Kenapa? Karena kita mau dagang kalau kampungnya aman. Kita bisa ke kebun kalau kampungnya aman. Kita bisa punya anak, mendidik anak kalau kampungnya aman. Ini syaratnya bisa aman kalau ada hubbul waton. Ada rasa penghormatan terhadap halaman. Tapi kalau kita dengan berpikir yang penting masuk surga, kemudian ngebom negeri sendiri, mana itu hubbul watonnya, mana itu? Nah, semangat inilah yang ditempelkan di masjid ini, Aswaja NU, karena nilai ini yang ingin diabadikan, dikenang selalu oleh warga, minimal orang masjid ini, Ibu, minimal. Iya, jadi kalau penghuni masjid ini tukang berantem, itu namanya belum paham dengan nama. Ya, gitu. Semuanya perlu pengorbanan, dan tandanya mau berkorban itu minal iman. Tandanya orang mau berkorban itu daripada iman. Apa? Kalau orang yang berkorban itu pasti cita-cita yang besarnya diberikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Pasti Allah berikan kita al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Kalau sedekah, Bu, balasannya berapa, Bu? Paling besar banyak kalau sedekah balasannya berapa? 700 kali lipat. Satu kebaikan balasannya 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat, bisa sampai, kalau paling tinggi yang disebut pernah ada 700 kali lipat. Itu sedekah. Kalau ada minta yang lebih banyak, Bu, mau yang lebih besar lagi? Mau kan? Fasholli li rabbika wanhar. Yang lebih banyak itu namanya al-kautsar. Kalau mau dapat yang lebih banyak tidak terhingga, namanya al-kautsar. Syaratnya fasholli, sambungkan diri dengan Allah, wanhar, dan berkorban.
Semua cita-cita tidak tercapai kalau kita mau berkorban. Rumah tangga anaknya sukses-sukses, keluarganya bahagia kalau penghuninya mau berkorban. Kalau sudah berkorban, jaminannya inna syani'aka huwal abtar. Bu, kalau nanam yang dikhawatirkan apa, Bu? Kita nanam padi, Ibu. Ada yang tumbuh kita tidak tanam tapi tumbuh apa? Nah, setiap kita nanam itu, Bu, fokus kita bukan bagaimana kita menanam, merawat, bukan. Fokus utamanya adalah bagaimana tanaman ini dirawat, jangan sampai ada hama. Karena tanaman ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada air barokah dan sebagainya, dia tumbuh. Tetapi kalau ada hama, apalagi ada yang nyabut. Makanya di dalam surat Al-Kautsar yang dibilang bukan orang yang merawat, tetapi inna syani'aka, hama-hama perusaknya ini wal abtar, pasti tidak akan tercapai kalau kita berkorban. Iya, siapa saja yang dengki, iri dengan tujuan kita punya keluarga, kalau berkorban sia-sia semuanya. Nggak usah sedekah, lebih dari itu yang diperlukan, berkorban. Kalau sedekah, ibu mikir kan, ngitung-ngitung kan kalau sedekah kan. Kalau berkorban tidak, semua kepentingan kita korbankan, ini harus sukses. Sukses yang mana Pak Ibu? Tidak ngerti itu apa yang kata Bapak tuh. Kita nak sukses itu sukses yang mana? Berkorban tuh korbannya. Iya. Nahar tuh apa maksud nahar? Nahar tuh penyembelihan kurban. Oke, Ibu. Tidak apa bisa disimpan ke lain. Betul, terima kasih. Wanhar itu berkorban, menyembelih. Apa itu menyembelih itu, Bu? Simbol kan? Dari mana itu? Tentang berkorbannya keluarga Nabi. Itu maksudnya, Ibu. Iya, betul. Acara berkorban kita itu, Ibu, ya, berkorban kita itu yang sudah ada syariatnya, itu adalah yang diabadikan apa, Bu? Kalau musim haji, musim kurban, kita menyembelih kan? Itu adalah acara syariatnya, Ibu. Tetapi dibalik itu, kenapa itu terjadi pengorbanan? Kisah Nabi Ibrahim tuh kita semua tahu kan? Kita semua tahu kan? Bagaimana Ibunda Hajar merawat anaknya Ismail? Itu penuh pengorbanan. Dan itu semuanya hanya diabadikan dengan syariat kurban, Ibu. Pesan ini yang ingin disampaikan dari riwayat ibadah kurban. Kita sekarang terjebak dalam rutinitas syariatnya, tetapi makna melatar belakangnya kita lupa. Bukankah kita ini, rumah tangga kita ini makmur karena kita berkorban, Ibu? Kita punya kepentingan dengan suami kita, dengan apa? Kadang-kadang kita bertengkar, tetapi dengan mengalah. Kadang-kadang kita adalah yang prinsip kita tinggalkan demi rumah tangga ini jalan dan anak kita sukses. Bukankah itu berkorban, Ibu? Iya. Iya, betul. Terima kasih ingatannya. Itulah nyatanya bahwa ibadah kita ini yang dalam rukun Islam itu cuma 5 itu, Ibu. Kalau kita gubah ke dalam, Bu, hikmahnya Masya Allah. Nanti pada kesempatan yang lain saya akan bahas kenapa rukun Islam 5 ini, kenapa ini prinsip dan di semua agama, khususnya agama Samawi ada, kenapa ini ada, kemudian dan kehidupan manusia setiap hari, nanti akan saya ceritakan pada kesempatan yang lain. Iya, syariatnya sederhana. Kita sering terjebak dengan nama, kita sering terjebak dengan perbuatan, tetapi kita kehilangan makna. Inilah saya ajak, ayo kita lihat lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terima kasih, Ibu. Mudah-mudahan hikmah ini hikmah. Mudah-mudahan hikmah ini kita bisa ambil. Ya Allah, Ibu, saya tuh kalau dengan Ibu tuh Masya Allah. Kenapa? Saya kalau ingin merenungi kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala, saya tafakuri ibu saya. Karena kasih sayang ibu itu cermin dan
Kalau dibandingkan dengan Allah, itu sekedar ibu. Allah lebih hebat lagi. Dan ibu akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dari dunia ibu. Karena itu kita membacanya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Apa maknanya? Subhana rabbika amma yasifun. Apa maknanya? Allah itu maha suci dari yang engkau gambarkan. Kita ini terkagum-kagum dengan ini. Kemudian kita melukiskan Allah dengan kegaguman kita ini. Allah jauh lebih hebat lagi daripada yang kita kagumkan itu. Allah lebih jauh lagi dari kriteria yang kita gambarkan itu. Karena itu kita selalu, ya Allah, kita itu kok walaupun kita menyanjung Engkau, tetapi sanjungan aku tidak berarti apa-apa dibandingkan keluar biasanya Engkau, kemahamuliaannya Engkau. Karena itu hamba mohon maaf kalau kata-kata kami terbatas, kata-kata kami bahkan mungkin menghina. Itulah maknanya Subhanallah, 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 seperti gitu. Itu saja barangkali, ini modal tafakur saja. Nanti silakan. Yang jelas kami dari awal hanya mengenalkan nama Aswaja NU itu. Jadi kalau ada biarlah kalau kenal maka insya Allah kalau mau sayang makin sayang. Tapi kalau enggak sayang ya yang penting maklum, rasa maklum. Ini adanya tempat di kampung kita, karena itu tolong kita bisa saling hidup bersama-sama dalam kebinekaan ini. Mudah-mudahan kita tetap dalam keikaan gitu ya. Mudah-mudahan semuanya menjadi barokah, semuanya untuk alam semesta, khusus untuk keluarga kita. Apa yang kita lakukan mudah-mudahan Allah ridhoi. Dari saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang keliru. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa setelah ini dalam obrolan yang santai ya, karena kalau kita dari secara formal ini ada keterbatasan ya Ibu ya. Oke, mohon maaf. Mari kita sama-sama sesuai dengan permintaan tadi kita akhiri acara yang ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, mohon kita diikhlaskan, kita dibantu, ya Allah, diselamatkan, diberi petunjuk, ya Allah. Ampunilah segala dosa orang tua kita, ampunilah segala dosa kita, ampunilah segala dosa keluarga kita, ya Allah. Ampunilah segala dosa kaum mukmin mukminat, muslimin muslimat, ya Allah. Dengan kebaikan-Mu, dengan kemuliaan-Mu, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala habibina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ahli baiti Rasulillah wa ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا اجعل أبناءنا وبناتنا وذريتنا مسلمين مسلمات صالحين صالحات سالمين سالمات في الدين والدنيا والآخرة ربنا أدخل السرور على أهل القبور من المسلمين والmuslimat والمؤمنين والمؤminat, khususnya para orang tua kami, kakek nenek kami, keluarga kami semua ya Allah. Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhir illa qadaytaha wa yassartaha wa anta radin anha ya maulana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.